Mental harus diubah, Xavi gregetan Barcelona diselamatkan gol bunuh diri. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez merasa gusar dengan performa yang diperlihatkan anak asuhnya ketika bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas. Barcelona tertinggal terlebih dulu melalui gol Unai Lopez di babak pertama. Blaugrana akhirnya bisa membawa pulang 1 poin setelah Florian Lejeune mencetak gol bunuh diri di babak kedua. Hasil itu juga memperpanjang catatan buruk Barcelona bila bertemu Rayo dalam 2 musim terakhir. Dari 5 pertemuan, Barcelona hanya mendapatkan 2 imbang, serta menelan 3 kekalahan. Xavi mengatakan, pokok permasalahan yang muncul dari laga kontra Rayo disebabkan Barcelona mental bertanding. Menurut Xavi, seharusnya Barcelona bisa meraih kemenangan jika mereka memperlihatkan mental yang bagus sejak menit pertama. Meski mendominasi, kami tetap harus berusaha keras. Kami kekurangan mentalitas ini. Jika kami ingin meraih gelar juara, kami harus mengubah mentalitas kami. Anda harus kritis terhadap diri sendiri, terutama di babak pertama. Yang kedua, kami akan menghadapi keadaan darurat. Kami harus menuntut lebih banyak dari diri sendiri. Titik lemahnya adalah kesinambungan dalam permainan. Permainan seperti di babak kedua adalah yang kami inginkan, itu caranya bermain, dan apa yang mesti kami lakukan adalah memastikan itu sudah muncul sejak menit pertama. Kami tidak boleh kebobolan gol lagi, karena ini sangat menghukum kami. Dalam sepak bola modern, banyak hal berubah ketika Anda bisa unggul di papan skor. Tetapi ketika kami harus bangkit mengejar ketertinggalan, segalanya menjadi sangat sulit. Man of the match Rayo Vallecano vs Barcelona, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong terpilih menjadi pemain terbaik dari duel La Liga 2023/2024 Jornada 14 antara Rayo Vallecano vs Barcelona yang berakhir imbang 1-1 di Campo de Futbol de Vallecas, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam WIB. Barca sempat tertinggal hingga menit-menit akhir babak kedua setelah Rayo mencetak gol lewat aksi Unai Lopez di babak pertama. Barca selamat dari kekalahan setelah Florian Lejeune mencetak gol bunuh diri. Berkat hasil ini, Barcelona masih tertahan di peringkat 3 klasemen dengan poin 31. Sementara itu, Rayo naik ke posisi ke-8 dengan poin 19. De Jong tampil impresif di lini tengah Barca dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 94%. Selain itu, ia juga tercatat 8 kali memenangi duel. Kontribusi besar De Jong juga muncul saat Barca sedang dalam posisi bertahan. Gelandang asal Belanda itu tercatat 4 kali melakukan tackle terhadap lawan. Menariknya, ini adalah laga pertama De Jong usai sempat menepi beberapa lama karena mengalami cedera. In my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like Xavi, kami harusnya dapat penalti di penghujung laga. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez geram setelah timnya tidak mendapatkan penalti di penghujung laga lawan Rayo Vallecano. Walaupun dia tak mau menjadikan itu sebagai alasan, Barca hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Rayo dan membuat jarak mereka dengan puncak klasemen terancam semakin besar. Blaugrana kebobolan pada menit ke-39 lewat Unai Lopez dan baru bisa disamakan pada menit ke-82 lewat gol bunuh diri Florian Lejeune. Namun Barca bisa saja menang jika wasit memberi penalti atas insiden Rafinha di kotak penalti. Xavi mengatakan bahwa itu seharusnya penalti. Ada juga penalti menyusul pelanggaran terhadap Rafinha. Namun kami tidak boleh berhenti di situ. Dengan level kami di babak pertama, ini saatnya untuk mengkritik diri sendiri. Kami mengalami masalah dengan keputusan wasit yang dapat ditafsirkan. Kami kurang beruntung sejauh musim ini, selalu mengalami masalah. Kemudian saya diberitahu bahwa saya sedang mencari alasan, tapi pelanggaran terhadap Rafinha jelas merupakan penalti. Itu terjadi pada kami di Getafe, di Granada, dan hari ini. Kami kalah karena kami tidak tampil bagus di babak pertama, dan itu bukan alasan, tapi ini jelas merupakan penalti.
Xavi mengatakan bahwa permasalahan Barca saat ini adalah di mana mereka biasanya tampil buruk di babak pertama, namun bisa tampil bagus di babak kedua. Dan itu kembali terjadi di laga ini. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see. Sergio Aguero sebut kembalinya Lionel Messi ke Barcelona hanya soal waktu. Mantan penyerang timnas Argentina dan Barcelona, Sergio Aguero, berbicara kepada AS pada Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, dan mengungkap kondisi Barcelona saat ini. Dia juga berbicara tentang penyerang Inter Miami Lionel Messi dan kemungkinan kembalinya ke Barcelona suatu hari nanti. Menjawab pertanyaan tentang mantan rekannya Lionel Messi yang meraih Ballon d'Or ke-8, Aguero menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Kapten pemenang Piala Dunia 2022 itu telah menggemparkan MLS sejak pindah dari Paris Saint-Germain. Namun, Barcelona lah yang menjadi tempat Messi mengukir namanya dan sejak ia meninggalkan klub sambil menangis, rumor yang beredar tentang Messi akan kembali ke Catalunya tidak kunjung reda. Leo selalu mengatakan dia mencintai Barcelona, kata Aguero, sebelum mengatakan Messi, meski pergi dalam keadaan sulit, masih sangat teridentifikasi dengan klub dan kota Barcelona. Mengenai apakah Messi benar-benar akan kembali ke Spanyol atau tidak, Aguero mengatakan dua hal belum dibahas secara spesifik tentang kembalinya pemain berusia 36 tahun itu setelah ia pensiun sebagai pesepak bola profesional. Baru-baru ini, David Beckham mengungkapkan rencananya untuk Messi pasca pensiun, tetapi Aguero berpikir berbeda, dengan mengatakan perasaan bintang MLS terhadap mantan klubnya tetap hidup. Dan terkadang saya hanya berpikir ini hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke Barcelona, ujarnya. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside.